Ya, shalom, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kesempatan yang luar biasa ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat 2 Timotius 3 mulai dari ayat yang ke-10 sampai 17. Ya, saudara, saya membuat tema yaitu betapa pentingnya firman Tuhan. Ya, saudara, kalau kita lihat di dalam surat Timotius ini adalah surat terakhir ya kepada yang diberikan kepada Timotius. Jadi sebelum Paulus itu menerima hukuman mati. Jadi dalam perjalanannya pelayanan Rasul Paulus ini begitu banyak menghadapi tantangan, begitu banyak menghadapi penganiayaan yang luar biasa, saudara. Ya, penuh kesengsaraan, penuh ancaman, situasi yang benar-benar tidak enak yang mungkin pernah dialami, nah saudara. Ya, jadi pada saat itu ya Rasul Paulus mengingatkan ya bahwa setiap orang kalau mau menjadi pengikut Kristus itu memang harus menderita, harus mengalami aniaya, harus menghadapi banyak tantangan. Jadi saudara, jangan pernah berpikir bahwa mengikut Kristus adalah sesuatu langsung enak. Hidupnya mungkin langsung diberkati Tuhan, yang sakit mungkin langsung sembuh, ya mungkin yang punya beban berat langsung selesai semuanya. Bukan seperti itu. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan segala sesuatu dengan cara cepat, tapi kita saudara harus sadar bahwa menjadi pengikut Kristus ada sebuahnya proses yang harus kita alami, yang harus kita hadapi, saudara. Nah, kita harus berani mengambil satu sikap untuk tetap tekun, tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara, Rasul Paulus di sini juga mengatakan begitu banyaknya ya penganiayaan yang dia alami yang luar biasa ini. Nah, saudara, tetapi ketika melalui penderitaan, penganiayaan, masalah, ya, disitulah iman kita akan diuji. Apakah kita kuat ataukah kita lemah ketika kita menghadapi masalah, saudara? Ya, itu akan diuji. Jadi Tuhan bisa jadi mengizinkan setiap persoalan, baik itu masalah keluarga, baik itu sakit penyakit, atau masalah yang lain. Saya percaya itu akan menguji iman kita. Ya, nah sebagai uh, Paulus pada saat itu dia memberitakan Injil, ya dia juga mengalami banyak perkara. Oleh sebab itu dia memberi pesan kepada Timotius, ya, untuk tetap apa, saudara? Berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, ini pesan juga untuk kita semua sebagai orang percaya. Ini adalah pesan untuk kita semua sebagai pengikut Kristus. Supaya kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Katakan, aku mau tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita sadari hari-hari ini, kita banyak mengalami situasi yang tidak menentu. Ya, misalnya seperti COVID. Ya, kadang-kadang tanpa terpikir masalah itu bisa terjadi begitu saja, saudara. Bahkan ada orang yang Kristen yang sudah berkata, aku udah capek, aku udah lelah. Dia mengatakan masalahku belum selesai, ada lagi, dan ada lagi. Ini bisa terjadi. Nah, saudara, masalahnya yang penting adalah bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Paulus mengatakan ini memberi pesan yang begitu luar biasa kepada Timotius. Pesan yang sangat penting untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya. Nah, firman kita sebagai orang percaya mungkin kita sejak kecil kita sudah pernah sekolah minggu. Kita diajarkan membaca Alkitab, kita dituntun. Nah, saudara, kita belajar untuk tekun. Apa yang sudah pernah kita dapat dari pengajaran, apa yang sudah kita terima, saudara. Mari kita untuk tetap tekun. Untuk apa, saudara? Untuk belajar, untuk melakukan.
Kenapa? Firman Tuhan ini adalah satu pengajaran yang juga memberi hikmat kepada kita. Tidak hanya memberi hikmat, tetapi menuntun kita kepada keselamatan. Keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kalau kita baca di dalam ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Harus selalu diingat, harus selalu dilakukan, saudara. Supaya apa? Supaya kita itu tahan uji. Kita nggak akan pernah bisa menghindar dari sebuah masalah. Tidak ada satupun orang yang bisa kebal dari masalah. Sekalipun orang-orang Kristen, orang percaya mungkin sudah pelayanan, atau mungkin sudah mempunyai jemaah, dalam pelayanan apapun. Jadi saudara, itu tujuannya supaya kita tetap tahan uji. Kita harus teguh berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Dengan kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, ya, artinya aja saudara. Jadi firman Tuhan ini adalah diilhamkan oleh Allah. Dari Allah, bukan hanya dari manusia, tetapi dari Allah melalui Roh Kudus. Ya. Nah, bagian kita. Jadi kita punya bagian, saudara. Tuhan juga punya bagian, kita punya bagian. Nah, bagian kita apa? Jadi kekristenan itu bukan bicara terus hidup kita enak, diberkati. No. Jadi ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Ada sesuatu yang kita perjuangkan. Kerelaan ini, saudara. Nah, kadang-kadang kita untuk merela ini sulit sekali. Mari kita belajar rela untuk terus apa? Diajar. Nah, kita mau mengakui kalau ada kesalahan, melakukan sesuatu yang nggak benar, mau berbuat dosa. Nah, ini yang sulit kadang-kadang untuk orang itu mau melakukan. Yaitu apa? Mengakui. Nah, bagaimana Tuhan mau mengampuni kalau kita nggak mau mengakui kesalahan kita? Dan yang lebih penting juga, saudara, kita harus selain mengakui kesalahan, kita harus berani, bersedia, mau memperbaiki kelakuan. Ini yang sangat penting. Bukan hanya soal mujizat, saudara. Kenapa? Banyak orang mencari Tuhan. Ya Tuhan, tolong sembuhkan. Tuhan, tolong berkati pekerjaan. Tuhan, tolong berkati keluargaku. Banyak kita hanya menuntut, menuntut, dan menuntut Tuhan. Akhirnya kita akan menjadi bayi rohani yang perutnya buncit, yang pipinya tembam. Yang terus terminta disuapin, disuapin, disuapin. Nah, mau kapan kita akan menjadi dewasa dalam rohani? Kalau kita mengaku, kalau kita mau menjadi dewasa dalam rohani, kita harus berani merendahkan hati kita, mau tunduk. Artinya kita bersedia, saudara, untuk memperbaiki sikap, karakter, kelakuan. Kenapa? Karena banyak orang juga setelah mengalami kesembuhan, hidupnya diberkati Tuhan, ya. Tetapi apa yang terjadi? Apakah masih setia dengan Tuhan? Apakah masih tekun di dalam ibadah? Apakah masih tekun di dalam persekutuan? Jadi banyak orang sekali, bahkan di dalam pelayanan saya misalnya, saya menemukan banyak sekali ketika orang mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pelan-pelan meninggalkan Tuhan, nggak lagi setia. Kalau ditanya, ayo ikut doa lagi pagi hari. Aduh Pak, saya ngantuk, saya capek. Sekarang saya sudah kerja Pak. Seberapa banyak orang yang begini? Tuhan seolah-olah dipermainkan. Nah, mari kita harus mempunyai kesediaan.
mau memperbaiki diri. Katakan, aku mau memperbaiki diri. Ya. Sikap cara hidup yang salah. Dan selain itu, saudara, betapa pentingnya kita rela dididik dalam kebenaran Allah. Jadi saudara, ketika kita mau bertekun, ketika kita mau sungguh-sungguh mempelajari, terus mau melakukan firman, kita terus berpegang kepada firman Tuhan, maka saya yakin iman kita akan semakin kuat. Ya. Di dalam Roma dikatakan bahwa di Roma 1 ayat 16, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Di dalam Injil ini kebenarannya sangat nyata, ada kebenaran Allah. Bahkan dikatakan saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-10 ini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, saudara, kita belajar di sini. Bagaimana Paulus memberi nasihat kepada Timotius, ya. Dan Timotius ini orang yang taat. Timotius orang yang setia. Timotius tidak hanya cuman mengikuti Paulus, tetapi Timotius melakukan yang baik. Dia penuh meneliti. Kan seperti seorang murid yang tekun. Nah, saudara, di dalam hidup kekristenan kita, kita perlu sekali meneliti. Saudara. Meneliti apa? Pengajaran. Makanya saya katakan tadi betapa pentingnya kita harus dewasa dalam kerohanian kita. Jadi setiap pengajaran kita harus teliti dulu. Karena banyak orang mengajarkan yang menurut saya kurang tepat, kurang pas. Misalnya tentang teori kemakmuran. Mereka mengajarkan begitu engkau menerima Tuhan Yesus, maka engkau akan diberkati, langsung hidupnya enak. Ini keliru. Jadi diteliti dulu kebenarannya di dalam pengajaran itu. Ya. Timotius juga meneliti tentang pergaulan, misalnya. Ya, pergaulannya seperti apa? Ya. Pergaulannya bagaimana? Ini penting bagi kita, saudara, untuk meneliti. Untuk meneliti namanya pergaulan itu sangat penting. Karena akan menentukan bagaimana kita hidup. Meneliti bagaimana kita punya iman. Apakah kita sudah punya iman yang kuat, yang teguh. Meneliti apalagi saudara tentang kesabaran. Betapa pentingnya juga kita menghadapi situasi yang gak menuntut ini perlu panjang sabar. Katakan. Ya. Meneliti banyak perkara, saudara. Mari kita juga bisa meneliti bagaimana hidup kita hari-hari. Apakah kita mempunyai iman yang kuat? Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah kita sudah mengutamakan firman Tuhan? Jadi saudara, ayat ini sudah jelas. Ya, kita tidak hanya sekedar mengikut Kristus, tetapi adalah orang-orang yang berbeda, yang mau melakukan, yang mau tekun kepada firman Tuhan. Ya, lalu ke ayat 11, saudara. Ya, katakan bahwa sebagai orang atau kita tinggal di dunia ini, ataupun sebagai pengikut Kristus, tidak ada satupun yang kebal terhadap masalah. Semua kita pasti akan menghadapi namanya masalah. Semua tanpa terkecuali.
semua itu akan menghadapi namanya masalah. Jadi mengikut Kristus itu bukan berarti bebas lepas dari masalah. Justru ketika kita memutuskan memilih untuk menjadi pengikut Kristus, saudara harus siap mengalami penderitaan. Saudara harus siap mengalami penganiayaan. Jadi sangat penting. Yang penting fokusnya adalah bukan masalahnya, saudara, tetapi bagaimana cara kita mengatasi. Yang bisa mengatasi setiap persoalan adalah ketika kita juga disertai oleh Tuhan. Ada caranya. Tuhanlah yang berdaulat, yang punya kuasa, yang sanggup melepaskan dari penganiayaan, penderitaan, atau masalah apa. Makanya betapa pentingnya kita itu mencari Tuhan. Juga cuma cari berkat-berkatnya Tuhan. Cari Tuhan. Kita perlu menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang membimbing kita, yang mau menyertai kita, saudara. Ya, mau nggak kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Mau nggak percaya? Kadang-kadang orang itu sulit untuk percaya. Sekian lama ke gereja, sekian lama yang mungkin ikut Tuhan, tetapi nggak percaya. Tuhan sudah mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, mau menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan sanggup, saudara. Tuhan sanggup melepaskan dari segala perkara apapun. Amin. Ya, ini sangat penting. Tidak ada jalan benar yang lain kecuali jalan Kristus. Jadi jangan berusaha ingin cari jalan sendiri. Pengen instan, pengen kaya instan, datang ke gunung-gunung, ya minta pesugihan dan segala macam. Enggak ada jalan yang benar. Tidak ada jalan yang bisa menuntun kita sampai akhir kecuali jalan Kristus. Nah, untuk menjadi orang benar saleh di dalam Tuhan, kita akan menghadapi banyak tantangan. Kita akan menghadapi situasi persoalan dan segala macam. Ya. Bukan berarti terus bebas dari kesulitan, kesukaran, bukan. Tetapi, saudara, kita mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Kita harus mau hidup dengan prinsip-prinsip Kristus. Karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Nah, saudara, orang yang saleh, ya, dikatakan di ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau kita mau mengikut Kristus, saudara harus siap dianiaya. Karena di dunia ini dikuasai oleh iblis. Sejak jatuhnya Adam dan Hawa, dunia dikuasai oleh iblis. Banyak orang jahat. Banyak orang jahat. Banyak orang menipu. Banyak orang yang menyesatkan kita. Dan bahkan terlebih itu, diri kita yang menyesatkan sendiri. Buktinya apa? Seberapa banyak orang yang ingin lepas dari dosa? Banyak orang memilih hidup di dalam dosa. Menyesatkan diri sendiri, nggak mau lepas. Makanya betapa pentingnya, saudara. Pesan Paulus kepada Timotius juga untuk kita. Kita harus mengutamakan firman Tuhan. Ya. Nah, berikutnya, saudara. Kalau kita katakan, wow, kita sudah mengenal Alkitab, mari kita harus tekun. Karena Alkitab firman Tuhan adalah sumber
yang akan hikmat juga yang akan membawa kita kepada keselamatan melalui iman Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di ayat 16 dan 17. Jadi, saudara, ini betapa pentingnya. Jadi, firman Tuhan ini bermanfaat untuk apa, saudara? Mengajar. Ya, selain mengajar juga untuk menyatakan kesalahan. Oh, ini loh kamu salah, kamu dilarang mencuri, kamu dilarang berzina, kamu dilarang untuk misalnya berdusta. Itu menyatakan itu salah. Ya, juga untuk memperbaiki kelakuan kita. Saya percaya firman itu berkuasa, sanggup mengubahkan hidup orang. Katakan, firman Tuhan berkuasa. Ya, saudara, nanti kita terus tekun, kita terus taat, kita lakukan firman Tuhan. Ya, dan sebagai bagian terakhir, saudara, ada 4 hal dari fungsi dari firman Tuhan atau kita yang Tuhan sudah tulis atau Tuhan ilhamkan di sini adalah yang pertama untuk mengajar tentang bagaimana kita mengerti tentang Allah, kehendak, rencana Tuhan, jalan Tuhan, dan supaya kita bisa membuktikan kesalahan kita ya. Jadi Alkitab ini juga menuntun kita, menunjukkan kesalahan kita, juga untuk memperbaiki karakter kelakuan kita, juga dalam mendidik dalam kebenaran. Jadi saudara, mari kita terus tetap taat, tekun, terus belajar mendengar firman, penuhi dengan firman, dan terlebih dari itu kita harus melakukan firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir. Kita harus mengutamakan, kita harus prioritaskan firman Tuhan dalam hidup kita supaya kita kuat menghadapi penganiayaan dan percaya saudara bahwa Tuhan akan menuntun hidup saudara dan saya sampai akhir, sampai kita menerima mahkota kehidupan. Saudara, mari kita terus tetap bangkit percaya dan kita jangan pantang mundur untuk membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan ini setiap waktu siang dan malam, terus kita renungkan dan kita lakukan. Maka saya percaya hidup kita semua akan beruntung. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Amin.